Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Risandi Kurniawan dari kelas 5A FPL. Kali ini, pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai beberapa materi dari matematika ini. Untuk materi yang akan dibahas itu ada 3 materi. Yang pertama ada kombinatorial, kedua pohon, dan yang ketiga adalah graf. Untuk materi pertama yaitu kombinatorial. Kombinatorial itu adalah cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan susunannya. Nah, misalnya contoh, ada sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Nah, kemudian karakternya itu boleh berupa huruf atau angka. Nah, berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat? Nah, jawabannya berbagai macam. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kemudian di kombinatorial ada prinsip dasar menghitung. Jenisnya ada prinsip penjumlahan dan juga prinsip perkalian. Nah, untuk yang pertama itu prinsip penjumlahan atau rule of sum. Dan jadi, jika suatu himpunan A terbagi ke dalam himpunan bagian A1, A2 sampai AN, maka jumlah unsur pada himpunan A akan sama dengan jumlah semua unsur yang ada pada setiap himpunan bagian. Nah, jadi misalkan percobaan 1 itu diibaratkan P hasil, kemudian percobaan 2 itu Q hasil. Maka percobaan 1 atau percobaan 2 itu P ditambah Q hasil. Nah, jadi kunci dari prinsip penjumlahan itu adalah di kata atau. Jadi kalau ada kata atau, itu udah pasti dijumlahkan. Nah, saja ke contoh soal. Misalnya ada sekelompok mahasiswa terdiri atas 5 orang pria dan 6 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut? Tidak peduli pria atau wanita. Nah, maka untuk penyelesaiannya ada 5 kemungkinan memilih satu wakil pria dan 6 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Nah, jika hanya satu yang harus dipilih, nah berarti kemungkinannya tinggal ditambahin aja 6 tambah 5, itu hasilnya adalah 11 kemungkinan. Jadi ada 11 kemungkinan wakil yang dapat dipilih dari pria atau wanita. Kemudian selanjutnya ada prinsip perkalian. Bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 itu mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat P kali hasil percobaan atau menghasilkan P kali Q kemungkinan jawaban. Nah, untuk prinsip perkalian ini kuncinya ada di kata dan. Nah, jadi kalau ada kata dan, itu udah pasti menggunakan prinsip perkalian. Jadi tinggal dicarikan saja. Nah, saya contohnya ada jumlah mahasiswa laki-laki kelas 2A adalah 20 orang. Nah, kemudian jumlah wanitanya hanya ada 2 orang. Untuk memilih wakil satu orang pria dan satu orang wanita, berapa banyak cara memilihnya? Maka penyelesaiannya yaitu tinggal dikalikan saja 20 dikali 2. Jadi ada 40 cara memilihnya. Nah, selanjutnya ada prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, untuk prinsip ini dimisalkan A dan B sembarang himpunan penjumlahan. Jadi himpunan A ditambah himpunan B menghitung banyaknya elemen A yang tidak terdapat di B dan banyaknya elemen B tidak terdapat di A, dan dapat disimbolkan dengan A irisan B. Oleh karena itu, pengurangan banyak elemen yang terdapat A irisan B dari himpunan A plus himpunan B membuat banyak elemen A dan B dihitung tepat satu kali. Nah, maka bisa di rumusnya itu seperti ini. Jadi A gabungan B itu himpunan A ditambah himpunan B dikurangi himpunan A irisan B. Nah, jadi gabungan dari sejumlah himpunan dinamakan prinsip inklusi dan eksklusi. Nah,
Jadi AUB ini atau A gabungan ini adalah prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, untuk contoh soalnya misalnya dalam sebuah kelas terdapat 30 mahasiswa menyukai matematika diskrit, 20 menyukai aljabar boolean, dan 10 orang menyukai keduanya. Nah, berapa banyaknya mahasiswa dalam kelas tersebut? Maka penyelesaiannya, nah misalnya diberatkan A itu adalah mahasiswa yang suka matematika diskrit, B adalah yang menyukai aljabar boolean. Nah, datanya jadi A, himpunan A itu ada 30, terkait soal 30, kemudian himpunan B 20 yang menyukai aljabar boolean 20, dan A irisan B yang A itu menyukai keduanya, soalnya ada 10. Maka langsung saja masukkan ke rumusnya, yaitu A gabungan B himpunan A ditambah himpunan B dikurangi himpunan A irisan B. Jadi 30 ditambah 20 jadi 10, maka jumlah mahasiswanya itu adalah 40 orang. Nah, kemudian ada permutasi. Permutasi ini susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutannya, jadi urutannya diperhatikan. Permutasi ini adalah bentuk khusus aplikasi prinsip perkalian yang tadi. Misalnya contoh, berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Maka penyelesaiannya adalah permutasi 5,5. 5-nya ini dari kata hapus ini sendiri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka permutasinya itu 5 faktorial. Jadi kata yang terbentuk adalah 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jawabannya adalah 122 kata. Nah, misalnya ada contoh lain, ada 3 buah ujian dilakukan dalam suatu periode 6 hari, Senin sampai Sabtu. Berapa banyak pengaturan jadwal yang dapat dilakukan sehingga tidak ada 2 ujian atau sayangnya ini ada cara 1 dengan cara 2. Kalau cara 1 dengan kaidah kalian. Nah, misalnya ujian pertama itu ditempatkan pada salah satu dari 6 hari. Ini kan masih kosong dari Senin sampai Sabtu. Nah, kemudian ujian pertama misalnya ditempatkan di hari Senin. Nah, berarti untuk ujian kedua ini sisa 5 hari karena Senin udah dipakai di ujian pertama. Kemudian selanjutnya ujian ketiga sama sisa 4 hari karena 2 hari sudah dipakai oleh ujian pertama dan ujian kedua. Nah, karena ada 3 buah ujian jadi hanya sampai 4 hari di sini. Nah, jadi jumlah pengaturannya itu tinggal dikalikan 6 kali 5 dikali 4. Nah, kalau cara 2 dengan rumus permutasi yaitu P 6,3. 6 ini diibaratkan N dan 3 ini diibaratkan dengan R. Nah, jadi 6 ini adalah 6 hari. Nah, yang 3 ini adalah 3 buah ujian. Jadi rumusnya itu N faktorial dibagi N R faktorial. Jadi 6 faktorial dibagi 6 3 kan 3 faktorial. Nah, berarti ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena ada sama 3 faktorial maka coret 3 faktorial yang di atas sama yang di bawah. Bisa 6 kali 5 kali 4 karena 120. Nah, ini ada lagi persoalan yang lain yaitu permutasi melingkar. Nah, permutasi melingkar dan N objek adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Jumlah susunan objek yang mengelilingi lingkaran adalah N-1 faktorial. Jadi misalnya ada 10 orang duduk dalam satu barisan, tetapi kursinya ini mengelilingi meja melingkar, jadi berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara pengaturan tempat duduk bagi mereka? Nah, maka penyelesaiannya adalah satu orang itu dapat duduk di mana aja. Nah, 9 orang lainnya dapat duduk dalam 9 faktorial cara. Meskipun orang pertama itu dapat memilih tempat duduk mana saja, namun susunan tempat duduk yang dihasilkan 9 orang lainnya tetap sama. Nah, jadi misalnya ada sebuah lingkaran. Nah, ini tuh
kalau untuk permutasi melingkar tuh jadi udah pasti ada satu orang yang duduk di mana saja itu bebas. Nah, karena jumlah susunan objek yang mengelilingkan itu adalah n1 faktorial, karena satu orang itu udah pasti bakal duduk, jadi sisanya itu adalah 9 di sini. Jadi ada 9 cara untuk 9 orang lainnya duduk. Nah, selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi ini adalah bentuk khusus dari permutasi. Nah, jika pada permutasi itu urutan itu sangat diperhatikan gitu. Nah, kalau pada kombinasi ini urutan itu diabaikan. Misalnya ACB, BCA, dan ABC. Nah, itu dianggap sama dan dihitung start. Ini nggak ngaruh urutan itu. Kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N2 elemen. Nah, jadi kombinasi itu disimpulkan C, N, R. Nah, bisa dibaca N diambil R. Artinya R objek diambil dari N objek. Nah, rumus dari kombinasi itu adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, contoh misalkan ada dua buah bola yang warnanya sama. Misalnya merah semua gitu. Diberi nama bola A dan bola B. Dan ada 3 buah kotak. Nah, kita ingin memasukkan bolanya ke dalam kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. Hasil akhir penempatan bola A ke kotak 1 dan bola B ke kotak 2 sama saja dengan hasil penempatan bola B ke kotak 1 dan bola A ke kotak 2. Nah, ini kombinasi, jadi itu tetap dihitung sekali atau satu cara. Hal yang sama juga dihitung pada waktu menempatkan bola A dan bola B ke kotak 2 dan 3 dan menempatkan bola A dan bola B ke kotak 1 dan 3. Nah, maka penyelesaiannya, kalau jumlah cara untuk memasukkannya itu P 3,2 dibagi 2. Nah, 3-nya ini dari 3 buah kotak dan 2-nya ini dari 2 buah bola. Nah, maka tinggal dihitung. Jadi 3 faktorial per 1 faktorial dibagi 2 faktorial. Hasilnya adalah 3. Nah, kalau misalnya jumlah bolanya ada 3, jumlah kotaknya 10, berarti sama aja pakai caranya yang seperti tadi. Jadi P 10,3 dibagi 3 faktorial. Nah, karena ada 3 faktorial, cara memasukkan bola yang warnanya itu merah semua. Selanjutnya adalah peluang diskrit. Besarnya peluang suatu peristiwa E terjadi yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S, di mana setiap peristiwa di dalamnya memiliki peluang yang sama. Untuk terjadinya diberikan oleh peluang E sama dengan himpunan E dibagi dengan himpunan semesta. Jadi dalam definisi ini, baik E atau PNS itu adalah himpunan. Dengan demikian, tanda kurung itu melambangkan kardinalitas atau banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Nilai peluang mempunyai rentang dari 0 sampai 1. 0 itu artinya peristiwa yang tidak pernah terjadi, kalau 1 itu pasti terjadi. Nah, untuk peluang diskrit ini memiliki sifat. Yang pertama, ada ini 0 sampai 1. Jadi peluang itu, nilai peluang adalah bilangan tak negatif, jadi gak bakal negatif untuk nilai peluang itu, dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1, jadi gak boleh melebihi 1. Nah, untuk semesta dari peluang itu sama dengan 1, yaitu jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh S adalah 1. Nah, contoh soal misalnya pada pelemparan dadu, semestanya ada angka 1 sampai 6. Peluang munculnya setiap angka adalah, nah, untuk yang ini maka peluang munculnya setiap angka, kan ini ada 6 jenis angka dan semestanya ada 6, maka peluang itu adalah 1/6. Jadi 1/6 angkanya bisa, peluang munculnya setiap angka kan bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6.
peluangnya itu adalah 1/6. Kemudian soal yang kedua, sebuah koin yang mempunyai sisi A dan dilipat ke atas sebanyak 5 kali. Berapakah jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Yang adalah munculnya sisi sebanyak 3 kali itu menggunakan kombinasi 5,3. 5,3 ini jadi ada 5 faktorial per, untuk rumus kombinasi tadi itu 5 dikali 3 yaitu 2 faktorial. Nah, kemudian ada n faktorial, ada 3 faktorial. Nah, berarti ini ada 5 faktorial itu ada 5, ada 5, 4, dan 3 faktorial. Maka yang 3 faktorial ini coret karena sama. Nah, maka sisa 5 dikali 4 itu 20. Kemudian yang bawah itu sisanya 2 faktorial yaitu 2. Maka hasilnya itu 20 dibagi, karena 20 dibagi 2 itu adalah 20. Nah, kemudian jumlah seluruh hasil percobaan yaitu, karena ini adalah sebanyak 3 kali, ini sebanyak 5 kali dilempar dan ada sisi A dan sisi B, berarti ada 2, berarti 2 kali. Nah, maka peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah 10 peluang bisa disederhanakan menjadi 5. Materi selanjutnya itu pohon. Pohon ini adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, ini adalah contoh pohon. Nah, kemudian ini juga pohon. Nah, ini bukan pohon karena dia mengandung sirkuit. Sirkuit itu, nah ini contoh sirkuit. Jadi yang mengakibatkan simpul ini tuh bisa kembali ke semula. Misalnya A, D, F, nah F itu bisa kembali ke A. Kemudian ada hutan. Hutan ini adalah kumpulan pohon yang sangat lepas atau tidak terhubung yang tidak sirkuit. Nah, ini adalah hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Nah, kemudian ini adalah sifat-sifat pohon. Nah, teorema. Misalkan G itu adalah, G ini adalah pohon memiliki F, E. Adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simbolnya N. Misalkan simbolnya N. Maka yang pertama itu G adalah pohon. Kemudian setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan juga. Ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Nah, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Kemudian G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat sirkuit. Nah, untuk yang ini misalnya tadi yang pohon ini misalnya ditambahkan dari sini ke sini 1 aja. Nah, itu maka akan membuat sirkuit. Nah, yang terakhir dia terhubung dan semua isinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah. Nah, teorema-teorema ini itu bisa dikatakan sebagai definisi yang kita. Dan ini adalah jenis-jenis
pohon. Yang pertama ada pohon merentang. Pohon merentang ini adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dari memutus sirkuit di dalam graf. Nah, jadi misalnya ini ada graf. Nah, misalnya diputus salah satunya, saya kayak jadi T1. Ini adalah pohon merentang. T2, T3, dan seterusnya. Jika dihapus ya. Nah, setiap graf terhubung paling sedikit mempunyai satu pohon merentang. Nah, graf terhubung dengan K komponen mempunyai K buah pohon merentang yang disebut urutan merentang atau spektrum. Untuk aplikasi pohon merentang itu misalnya jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga kita tetap terhubung satu sama lain. Kemudian ada perutikan atau routing pesan pada jaringan komputer. Nah, ini contoh. Yang A ini adalah jaringan komputer dan B ini pohon merentang. Kemudian ada pohon merentang minimum. Jadi graf terhubung berbobot mungkin memiliki lebih dari satu pohon merentang. Jadi graf yang berbobot yang memiliki nilai jadi mungkin memiliki lebih dari satu pohon merentang. Dan pohon merentang yang minimum dinamakan pohon merentang atau minimum spesifik. Dan contohnya dari pohon merentang. Nah, ada yang namanya itu algoritma prim. Nah, untuk langkahnya itu ada 3 langkah dalam menentukan algoritma prim. Jadi langkah yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, lalu masukkan ke dalam T. Nah, kemudian pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisinya dengan simpul di T, tetapi U, V nya tidak membentuk sirkuit di T, yang masukkan objek ke dalam T. Nah, ulangi langkah 1 dan 2 sampai menemukan bobot minimum. Nah, kalau dalam notasi pseudocode, algoritma prim dituliskan sebagai berikut. Nah, misalnya contoh soal diberikan graf berbobot seperti ini penyelesaiannya. Nah, maka langkah 1 ini yang tadi kita menentukan atau mencari yang berbobot minimum. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berbobot minimum ini adalah 10 yang paling kecil. Maka kita pilih sisi 1,2 bobotnya 10, pohon rentangnya dari 1 ke 2. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita dari 2 ini, dari simpul 2 ini kita pilih lagi mana yang bobotnya minimum. Ada yang 2 ke 6, 25, 2 ke 5, 40, dan 2 ke 3, 50. Nah, maka bobot yang minimum adalah yang 25 ini. Maka kita pilih 2,6. Nah, maka kita pilih yang 2,6 ini. Kemudian dari 2 ini, langkah yang ketiga kita pilih lagi mana nih yang bobotnya minimum. Nah, cari yang bobotnya minimum adalah 15. Maka kita pilih dari 3 ke 6. Nah, lanjut ke langkah 4, kita cari lagi yang bobotnya minimum. Selanjutnya yaitu adalah 20, yaitu dari 4 ke 6. Dan selanjutnya sampai menemukan maka graf atau penyelesaiannya, angka-angkanya sudah terpenuhi. Nah, maka tinggal dihitung aja. Tadi bobot minimumnya adalah 10 ditambah 25 tambah 15 tambah 20 ditambah 35, yaitu 105. Nah, untuk langkah-langkah yang sebelumnya ini dianggap selesai jika semua simpulnya itu sudah terlewati. Kan ini ada 5 simpul. Nah, ini 5 simpulnya semuanya sudah terpenuhi. Nah, pohon merentang yang dihasilkan tidak selalu meskipun bobotnya sama.
Nah, kemudian hal ini akan terjadi jika ada beberapa sisi yang dipilih berbobot sama. Contohnya kayak gini. Nah, dari sini bisa terbentuk beragam atau bermacam-macam pohon merentang, tapi yang bobotnya sama. Nah, selanjutnya ada algoritma Kruskal. Untuk langkah 0 atau langkah yang paling awal, jadi sisi-sisi dari graf ini sudah diurutkan menaik berdasarkan bobotnya. Jadi diurutin dari sisi-sisinya, misalnya dari simpul 1 sampai berapa, nah itu diurutin dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi dibuat tabel. Nah, untuk langkah selanjutnya itu sama. Jadi cari minimum dan tidak. Kemudian ini adalah notasi jadi ini sudah dibuat tabel dari yang kecil bobotnya besar. Di langkah 0 tanpa rentang ada 1 sampai 6. Nah, langkah 1 yaitu kita dari tabel ini yang pertama 1,2 10 dan rentang 1,2, kemudian 3,6 bobotnya 15 dari 3 sampai 6. Nah, kemudian langkah 3 adalah 4,6. Nah, ini terus diuji satu persatu sampai menemukan bobot minimum. Nah, yang 5 ini ditolak karena dari 1 ke 4 ini jika dipasangkan maka akan membentuk sirkuit. Nah, ini boleh. Nah, maka itu ditolak. Kemudian dihitung bobot minimumnya adalah 1. Selanjutnya ada pohon berakar. Pohon berakar ini adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar. Jadi pohon berakar itu simpulnya A misalnya. Nah, A ini adalah akarnya yang diberi arah, jadi dari A ini ke bawah, ke B, ke C, ke D, sampai ke bawah. Jadi graf berarah dinamakan pohon berakar. Pohon dan 2 buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan akar. Jadi bisa dipilih, misalnya tadi sebelumnya dipilih yang menjadi akar adalah A, kalau di sini dipilih akar B dan D, maka bentuknya pun akan berbeda. Nah, ini ada terminologi pada pohon berakar. Jadi yang pertama itu ada anak atau child or children dan orang tua, parent. Nah, BCD ini adalah anak dari A, jadi A ini adalah orang tuanya. Ini jadi pohon ini seperti silsilah keluarga. Nah, kemudian ada lintasan atau M. Nah, lintasan dari A ke M itu adalah A, D, G, K, M, dan panjang lintasannya ada 4, 1, 2, 4. Kemudian ada saudara kandung atau sibling. Nah, F adalah saudara kandung E, namun G bukan, karena G ini beda orang tuanya. E dan F ini orang tuanya adalah B, sementara G itu orang tuanya adalah D. Nah, kemudian ini ada upah pohon seperti gambar berikut atau subtree. Kemudian ada derajat atau degree. Jadi derajat pada sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Nah, misalnya derajat A ini adalah 3 karena dia punya 3 anak, ada B, ada C, ada D. Kemudian derajat B ini 2 karena punya anak E dan F. Sedangkan C ini derajatnya 0 karena dia tidak memiliki anak. Nah, jadi ini tuh yang dimaksud adalah derajat keluar. Nah, pada pohon di atas memiliki derajat 3 karena paling banyak ini anaknya adalah 3, yang E, H, J, sama A. Nah, kemudian ada daun atau leaf. Daun ini adalah simpul yang tidak memiliki derajat. Nah, jadi seperti H, I, J, E, C, L, dan M. Ini disebut daun yang punya cabang lagi atau punya anak lagi. Kemudian ada simpul dalam atau internal nodes. Simpul dalam ini simpul yang memiliki anak di simpul dalam. Contohnya ada B, D, E,
dan K. Ini adalah simbol dalam. Yang A kenapa gak masuk? Karena A ini adalah akar. Kemudian ada aras atau level tingkatan. Nah, ini dihitung dari atas. Nah, ini 1, kemudian ini generasi 2, 3, generasi 2, generasi 3, generasi 4. Bisa diibaratkan seperti itu. Kemudian ada tinggi, height atau kedalaman. Aras atau tingkatan maksimum disebut. Jadi pohon ini memiliki tinggi atau kedalaman 4. Nah, selanjutnya ada pohon terurut atau ordered tree. Ordered tree ini adalah pohon berakar yang urutan anak-anak. Nah, ini ada 2 pohon berurut yang berbeda karena urutan anak-anak itu beda. Pohon NRI. Pohon berakar yang tiap simpul cabangnya memiliki paling banyak. Pohon NRI dinyatakan penuh atau tutup jika tepat bentuknya. Jadi jika masing-masing akar ini punya dari pohon NRI. Selanjutnya ada pohon biner atau biner 2. Jadi pohon biner itu adalah pohon NRI yang jumlah n-nya itu maksimal 2. Jadi setiap simpul ini memiliki paling banyak 2. Dibedakan antara anak kanan dan anak kiri. Nah, karena dibedakan, maka pohon biner itu termasuk pohon tertentu. Ini ada contoh-contohnya. Ini ada 2 pohon biner yang berbeda, pohon biner penuh dan pohon biner. Kemudian ada pohon biner seimbang. Jadi pohon biner seimbang ini yang diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan seimbang. Beda maksimal 1. Ini biner penuh seimbang karena C2 itu seimbang karena perbedaannya hanya 1 anak. Kalau ketiga ini bukan pohon seimbang, nah, perbedaan itu lebih dari 1. Kemudian lanjut ke terapan pohon biner. Ada yang pertama itu adalah pohon ekspresi. Nah, daun itu disebut operan. Di ABCD itu adalah operan. Dan simpul dalam atau operator itu adalah kali tambah bagi. Nah, ini nanti dibahas. Kemudian ada pohon keputusan. Jadi pohon keputusan itu untuk mengurutkan 30 elemen. Jadi nyari sampai ke bawah nilai ABC sebenarnya sampai ketemu A itu lebih besar atau lebih besar. Ini adalah kode awalan pohon biner dan kode krem. Jadi kode awalan itu selalu yang kiri 0 dan yang kanan 1. Ini kode awalannya digunakan untuk misalnya diberikan tabel seperti ini. Rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A. Nanti tinggal 8, ada 8 jumlahnya kali A, B, A, C, C, D, A kali 50 bit atau 7 byte. Nah, ada tabel kekerapan. Nah, ini akan dijelaskan di selanjutnya algoritma kontrol. Bagaimana cara mencari atau menemukan kode komputer. Nah, ini adalah caranya. Yang pertama adalah pilih simbol dengan peluang paling kecil. Untuk di tabel sebelumnya yang paling kecil ini adalah D dan B, yaitu 1/7. Dan kemudian dijumlahkan 2/7. Maka simbolnya menjadi ini D. Kemudian pilih 2 simbol selanjutnya yang paling kecil sampai semua simbolnya habis sampai di sini. Dan maka ditemukan A itu 0, C 1, 0, D 1, 1, D 1, 1 dari sini menggunakan kode awalan. Jadi A ini nilainya 0 dari 0. Dan C 1, 0, D 1, 0 dan D 1. Maka terbentuklah untuk rangkaian bit ini jadi hanya ada 13 bit karena yang tadi itu banyak macam. Nah,
Kemudian ini yang tadi yang pohon ekspresi. Jadi caranya itu ada pre-order, in-order, dan post-order. Pre-order itu jadi dari akar R ke T1 ke T2. Kemudian kalau yang in-order dari T1 ke akar ke T2. Kalau post-order dari T1 ke T2 ke T3. Ini contohnya sebagai berikut. Pre-order tadi dari R T1 T2, maka dari R nya itu dari sini R, kemudian dia ke T1. Nah, yang plus ini masih punya T1 lagi KA. Nah, jika T1 nya udah habis, dia ke T2. Kita ke sini dibagi ke T1 lagi, ke T2, balik ke R, itu ke min, diulangi lagi T1, T2, T1, dan in order dari T1 ke R ke T2. Jadi dari T1 ke R ke T2. Nah, karena T2 ini masih punya T1, maka ke T1 dulu ke B. Nah, kemudian balik lagi ke akar. Ini baru ke C. Terus ke atas kali ke T2 lagi, masih punya T1 ke D. Buat ke sini ke T2 lagi, karena masih punya T1 dia ke T1 dulu, ke E baru ke R nya. Kemudian terakhir ada post order, jadi dari T1 ke T2 ke R. Jadi dari T1 dia ke T2 ke sini, karena ini masih punya T1 maka ke B. Lalu dari B kalau gak punya T1 lagi, dia baru ke C, baru ke atas. Nah, dari sini dia nggak ke sini, tapi ke sini dulu, karena ini masih punya T1. Ke T1 ke D, T2 masih punya T1, dia ke E, F, baru naik. Nah, ini ada contoh soal lainnya. Sebuah turnamen catur diikuti oleh 4.500 orang peserta. Berapa banyak pertandingan yang harus diadakan sampai menemukan seorang juara jika turnamen menggunakan sistem gugur, yaitu peserta kalah yang tidak pernah bertanding lagi jadi sekali main, dan peserta yang menang akan melawan pemenang pertandingan kedua yang terbentuk. Nah, kalau dari graf sih sudah jelas bahwa graf ini adalah graf biner, pohon biner penuh, karena bentuknya itu dia bakal, misalnya ini ada dua orang tanding, nah ini kan akan dipilih satu orang pemenang dari, misalnya yang ini gugur kalah, nah yang ini lolos ke sini. Nah, nanti yang dari sini tuh bakal ketemu di sini sama yang pemenang lainnya. Nah, maka ini adalah pohon biner penuh. Tanding pemenang sampai nanti menemukan satu pemenang. Ini termasuk pohon biner penuh karena masing-masing memiliki dua buah anak dan dua anak aja. Nah, untuk perhitungannya, nah ya tadi sudah dibahas dibandingkan dengan pohon biner, yang mana daun ini menyatakan pemain dan simpul dalam itu menyatakan pemenang pertandingan atau akar ini. Kemudian jumlah simpul adalah berarti total banyak pertandingan yang dilakukan sampai menjadi juara. Misalnya I itu adalah banyaknya simpul dalam dan T banyaknya simpul daun. Nah, maka setiap pertandingan menggunakan menggugurkan seorang pemain, maka berlaku I sama dengan banyaknya simpul daun dengan banyaknya simpul daun dikurangi 1. Nah, ini kan simpul daun, gugur 1 berarti min 1. Berarti banyaknya pertandingan adalah 4.500 dikurangi 1, yaitu 4.429 pertandingan. Dan graf yang terbentuk adalah kemudian ini adalah materi terakhir, yaitu graf. Kegunaannya, graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Ini gambar di bawah ini adalah sebuah graf tentang jaringan
raya yang menghubungkan sejumlah kota dari provinsi. Diagram masalah jembatan ini. Nah, diibaratkan simpul ini ada daratan, vertex, dan sisi atau edge ini menyatakan jembatan. Dan jika digambarkan, grafnya akan membentuk seperti ini. Jadi A ini ada simpul dan jembatan sisi. Dari A ke C ini jembatan. Ini kan ada dua jembatan, jadi sama E dari A ke D cuma satu jembatannya, satu, kemudian dari C ke D satu, dan D ke D satu. Jadi gambarkan. Nah, graf ini ada definisinya. Graf G sama dengan F, L. Nah, ini F itu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul size. V1 VL. E itu adalah himpunan sisi. Jadi V itu simpul, E itu sisi. Misalnya pada gambar ini G1 F, V nya itu atau simpulnya ada 1, 2, 3, 4. Sementara sisinya itu ada 1,2, 3, 2,3, 2,4, 4. Dan G2 ini adalah graf yang memiliki bobot. Nah, untuk sisinya itu ada tambahannya E1, E2, E3, E4. Nah, untuk yang G3 ini ada tambahan di E8. E8 ini disebut loop atau gelang karena D itu 3,3 berawal dan berakhir di simpul yang sama. Kalau pada G2 sisi E3, yang E3 ini 1,3 sama sisi yang satu sisi ganda karena menghubungi dua buah simpul yang sama. Atau yang tadi yang ini, nah ini ada sisi ganda. Nah, kemudian ada jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang. Jadi kalau berdasarkan tidak ada gelang atau sisi ganda, ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Kalau graf sederhana itu tidak mengandung gelang. Contohnya ada pada gambar G1. Nah, ini adalah graf sederhana. Dia tidak ada gelang atau sisi ganda. Kemudian ada graf tak sederhana yang mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya itu ada pada gambar G2 dan G3. Nah, ini gelang. Ini sisi ganda. Nah, ini sisi ganda plus gelang. Kemudian berdasarkan jumlah simpul ada graf berhingga, limited graf, graf yang jumlah simpulnya berhingga jadi terbatas, dan graf tak berhingga, limited graf yang memiliki jumlah simpul yang tidak berhingga. Kemudian ada orientasi arah pada sisi, ada graf tak berarah dan graf berarah. Kalau tak berarah ya berarti tidak memiliki arah. Contohnya ada slide sebelumnya. Nah, ini adalah graf tak berarah. Kemudian ada graf berarah yang ada tanda panahnya, jadi dia punya arah. Ini ada pun tabel jenis-jenis graf yang lainnya. Graf sederhana, graf ganda, graf contoh terapan itu adalah rangkaian listrik, isomer senyawa kimia karbon, transaksi konkuren pada basis dan pusat, dan pengujian program. Ini adalah contoh terapan pada graf. Jadi konsep dasar dan contoh graf yang pertama itu ada graf isomorfik graf. Itu dua buah graf yang sama namun secara geometri berbeda. Jadi dua buah graf isomorfik itu adalah graf yang sama kecuali penamaan simbol dan sisinya saja yang berbeda. Dan itu benar karena setiap graf dapat digunakan dengan cara. Contohnya misalnya ada graf. Nah, ini ada nilainya. Jadi dari A itu hubung ke B, hubung ke C, hubung ke D. Untuk 0 ini berarti tidak terhubung. Jadi nilai 1 ini tuh A nyambung ke B, nyambung ke C. Begitupun juga yang lainnya dan AG2. Maka penyelesaiannya atau gambarnya adalah seperti ini. Jadi ini kan ada
B, AB kan 1, berarti dari A ke B ada hubungannya. Terus A ke C dan A ke D. Nah kan A ke E itu gak ada atau 0, atau A ke A gak ada looping atau sisi ganda. Kemudian B ke A ada, dan seterusnya. Terus dari E ke D itu ada, maka gambarnya itu akan seperti itu. Untuk penyelesaian soal dari graf isomorfik. Jadi walaupun nilainya sama, belum tentu bentuknya pun sama. Jadi bentuknya bisa berbeda gitu dari segi penamaan simpul maupun geometri. Selanjutnya ini ada graf planar atau planar graf dan graf bidang atau plane graph. Jadi graf yang dapat digambarkan pada bidang besar dengan sisi-sisi tidak saling memotong itu disebut graf planar. Jadi sisi tidak saling memotong itu maksudnya kan masih memotong, bukan graf planar. Maka digambarkan sisi-sisinya tidak saling memotong. Jadi ininya tuh dibuat seperti itu. Nah kalau ini bukan graf planar karena masih ada sisi yang saling memotong. Misalnya ini. Nah selanjutnya ini 3 buah graf planar. Dan B, C adalah graf bidang. Ini ada persoalan utilitas utility problem K30. Ini bukan graf planar karena masih ada sisi-sisi yang saling memotong. Nah untuk graf bidang itu adalah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Jadi sudah digambarkan tidak saling berpotongan. Selanjutnya ada lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ini adalah lintasan yang melalui sisi di dalam graf 4 kali. Sirkuit Euler yang melewati masing-masing sisi tepat 1 kali. Nah, graf yang memiliki sirkuit Euler dinamakan graf Euler. Tapi graf yang hanya mempunyai lintasan Euler dinamakan graf sirkuit Euler. Nah, ini contohnya A dan B ini adalah graf semi Euler karena dia mengandung lintasan Euler. Lintasannya yang tepat 1 kali. Jadi dia mengulang. Yang C dan D ini adalah graf Euler karena dia memiliki sirkuit Euler yang melewati 1 kali. Nah, yang E dan F ini bukan graf semi Euler, graf Euler karena dia ada pengulangan, jadi bisa kembali ke tempat semula. Misalnya yang contohnya yang E ini, dia ini mempunyai lintasan Euler. Dia kan yang A ini hanya ada 1/3, tetapi ini ditambahin jadi X atau berpotongan, bukan masuk graf Euler atau graf Euler. Selanjutnya ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. Nah, sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat 1 kali kecuali simpul asal. Akhir yang dihilai 2 kali. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Graf yang hanya mempunyai lintasan Hamilton dinamakan graf Hamilton. Nah, ini ada contoh. Graf yang memiliki lintasan Hamilton misalnya 3, 2, 1, 4. Yang B sama 1, 2, 3, 4, 1. Nah, ini dia mempunyai lintasan karena dia sebalikkan balik ke simpul asal. Nah, contoh soal, misalnya dalam sebuah pesta ada 5 orang saling berjabat tangan. Tiap orang hanya berjabat tangan 1 kali dengan orang lainnya. Hitunglah jumlah jabat tangan yang terjadi dan model dalam graf. Nah, penyelesaiannya, jadi, nah ini contoh graf.
titik ini atau simbol ini mewakili orang, sedangkan sisinya ini jabat tangan. Jadi jumlah jabat tangan oleh jumlah sisi pada graf itu ada 10 karena n-1, jadi 5 dikurangi 1 ada 4, jadi 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 itu ada 10. And we are done for this. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.